Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, terutama Bapak Bondan Susilo dari Astra International Tbk. Pagi Pak. Juga Mas Bima ya, Bima Astra yang sebagai host nih ya. Kawan-kawan dari Ditjen GTK, serta yang saya banggakan para bunda dan yanda PAUD dari seluruh Indonesia yang saat ini ikut gabung, kalau tidak salah jumlahnya 108.000 sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Bima tadi. Ya. Halo, dengar ya? Dengar Pak, dengar. Oh baik. Dengar Pak, dengar. Alhamdulillah. Nah, yang jelas saya betul-betul harus bersyukur pada Allah SWT yang pada pagi ini saya dipertemukan dengan saudara-saudara saya seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, di mana masa COVID ini justru kita diberikan hikmah bisa bertemu secara massal. Kalau tidak ada COVID barangkali ini kita nggak dipaksa untuk melakukan saling sapa dengan jumlah yang besar. Walaupun kita sama-sama tahu, kita sama-sama paham, kita sama-sama merasakan, kita ini, terutama saya yakin Bapak dan Ibu sama dengan saya, itu membenci sekali sama corona itu. Bahkan ingin rasanya corona itu harus cepat hengkang dari dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini itu ya, yang telah banyak memakan korban itu. Nah, tapi sisi lain, ini menimbulkan ada hikmah menurut saya, yaitu hikmahnya kita dipertemukan walaupun tidak hadir secara fisik, bisa hadir bersama-sama dengan jumlah yang sangat besar. Baru kali ini saya bisa menyapa keluarga saya sendiri, yaitu Yanda dan Bunda PAUD seluruh Indonesia itu dengan jumlah yang menurut saya luar biasa ini. Bahkan saya ingin mengusulkan kepada Astra ini harus sering-sering mengadakan semacam ini gitu ya. Karena jumlah guru PAUD itu totalnya 600.000 lebih. Yang sekarang hadir baru 100.000, tapi ini sudah luar biasa bagi saya. Nah, inilah yang saya pikir di satu sisi kita memang benci, tidak suka, tidak bahagia, tapi sisi lain telah mengajarkan kepada kita, yaitu kita untuk selalu berkreasi, berinovasi, untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini. Yaitu contohnya apa? Ya seperti sekarang ini, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tadi Pak Iwan itu luar biasa ya, beliau hadir sebagai sosok ilmuwan yang saya kagumi kepada beliau. Beliau tidak berkiblat kepada ilmuwan-ilmuwan barat. Beliau berkiblatnya justru kepada tokoh pendidikan kita. Kita tampaknya, termasuk saya lah, agak kurang memperhatikan terhadap filosofi dari Bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Hanya sering kita dengar kalau kita merayakan Hari Pendidikan, tapi filosofinya luar biasa. Pak Iwan telah mengingatkan kita, telah menggugah kita, bahwa kita itu punya filosofi pendidikan yang luar biasa, yang tidak akan punah di zaman apapun, dan sangat relevan. Filosofi yang beliau hadirkan tadi itu bukan hanya untuk PAUD, bukan hanya untuk guru PAUD, tapi menurut saya semua jenjang. Kalau kita pelajari, setelah saya terinspirasi dari Pak Iwan sebelumnya, saya coba pelajari kembali tentang Dewa Jargontoro. Oh, bukan main itu mengenai pemikiran-pemikiran beliau. Nah, untuk itu saya tidak akan mengulas apa yang dimukakan Pak Iwan.
saya hadir di sini, kalau tadi Pak Iwan itu hadirnya dari sisi ilmuwan, saya sekarang dari birokrat. Dari birokrat justru ini yang tampaknya kalau ada 90 pertanyaan tadi ya, jangan-jangan pertanyaannya semuanya untuk saya nanti itu. Karena itu yang sering dirasakan, apa yang ingin saya sampaikan ini, yang sering dirasakan, yang sering dialami, yang sering membahagiakan, tapi di sisi lain yang paling mencemaskan bagi guru-guru. Nah, untuk itu izinkan saya akan mengupas atau menyampaikan tentang kebijakan Direktorat GTK PAUD dalam rangka memberdayakan guru PAUD. Nah, saya ingin mengutip dulu tentang standar guru, karena standar guru ini adalah batasan atau persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yaitu seorang guru itu, saya mengutipnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Walaupun di sini belum terlalu nampak ya, tapi saya ingin mengucapkan itu. Standar yang pertama yang ingin saya katakan, baik pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yaitu menegaskan hal yang sama, yaitu bahwa kualifikasi seorang guru itu harus S1 atau D4. Itu standar bagi guru secara umum ya, mulai dari guru PAUD dan sampai SD, SMP atau sederajat, SMA atau sederajat, SMK dan sebagainya. Itu kualifikasinya itu harus S1 atau D4. Ya, bagaimana kalau tidak mencapai itu? Justru disitulah peran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan pengamanan-pengamanan agar mereka tetap diakui seperti guru. Tapi kalau standar yang sudah dipakai, standar guru itu kualifikasinya harus S1 atau D4. Nah, yang kedua, kalau ini saya mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu tentang sertifikat pendidik, hak pemilik sertifikat, dan pendidikan profesi. Nah, di sana dikatakan bahwa seorang guru itu harus profesional. Untuk mengetahui dia profesional, persyaratannya yaitu yang pokok ada 3. Pertama, kualifikasi tadi. Yang kedua, harus punya sertifikat pendidik. Dan yang ketiga, punya keahlian atau kompetensi. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang guru yang dikatakan profesional itu. Nah, sertifikat pendidik itu diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Apa persyaratannya? Pertama, dia ya S1, dia yang juga sudah mengajar, terdaftar di Dapodik, dan yang paling pokok yaitu dia lulus dari sertifikasi. Kalau tidak lulus sertifikasi, maka dia tidak akan dapat punya sertifikat pendidik itu, ya. Nah, memang ini saya mohon maaf sekali, saya kutip ini memang diperuntukkan untuk guru-guru yang formal. Mohon maaf, tapi suatu saat mudah-mudahan ini berlaku untuk semuanya, tidak hanya pada formal. Tapi sekarang kita memang tidak bisa mengenyampingkan, kita tetap harus berpedoman itu, bahwa sertifikasi itu hanya pada guru formal, yaitu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, sertifikasi ini harus diikuti oleh guru, kalau dulu namanya PLPG, Pendidikan dan Latihan Pendidikan Guru. Sekarang namanya
PPG, pendidikan profesi guru dalam jabatan. Kalau orang yang sudah jadi guru namanya PPG dalam jabatan yang disingkat dengan PPG Daljab. Tetapi bagi mahasiswa yang lulus yang ingin menjadi guru sekarang harus punya sertifikat pendidik, artinya harus mengikuti sertifikasi. Nah, sertifikasi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan prodi PAUD. Kalau tidak ada prodi PAUD ya tidak bisa. Tetapi dia bisa hanya atas persetujuan dari prodi PAUD itu. Jadi yang menyelenggarakan ini bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bukan Ditjen GTK, apalagi Ditjen Direktorat GTK PAUD, bukan. Yang menyelenggarakan adalah perguruan tinggi yang memiliki prodi PAUD itu. Nah, untuk memperoleh sertifikat pendidik itu memang harus melalui saringan yang ketat. Yang ketat artinya tidak sembarang, tidak semudah yang kita bayangkan. Kemarin ketika ada tahun 2019 itu sekitar 50.000 lebih yang mengikuti PPG sertifikasi, yang lulus itu tidak sampai 50% itu ya. Itu yang ikut, bahkan yang mendaftar untuk ikut saja yang jumlahnya 300.000 lebih, itu yang lulus hanya sekitar 67.000 yang lulus itu ikut sertifikasi. Nah, tetapi kami memang tidak bisa meng-hire semua karena memang keterbatasan anggaran dari Ditjen GTK hanya 40.000 dan ada juga yang dibantu oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi. Nah, kalau sudah punya sertifikat, maka seorang guru yang sudah punya sertifikat, dia memiliki hak untuk mendapatkan insentif atau semacam tunjangan, baik itu untuk guru PNS maupun non PNS sama. Jadi tidak ada pembedaan antara guru yang PNS dan non PNS setelah memiliki sertifikat pendidik. Hanya nanti memang ada sedikit beda perlakuan. Kalau yang PNS itu langsung sama dengan 1 kali gaji, tetapi kalau yang non PNS tahap pertama tidak bisa, itu separuhnya dulu. Separuhnya, tetapi nanti begitu disetarakan dengan guru PNS, maka nantinya akan sama dengan 1 kali gaji itu. Nah, kalau guru tadi sudah sudah punya sertifikat pendidik, sudah kualifikasi, maka dia harus memiliki 4 kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Maka dialah yang disebut dengan profesi seorang guru. Jadi tidak semua orang itu disebut profesi guru, walaupun dia studinya ya guru, tapi guru yang profesional persyaratannya ini. Nah, apakah guru-guru PAUD kita, baik kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis, TK, Radot Asfal, sudah memenuhi standar ini tidak? Nah, mari saya ingin tunjukkan data-data yang ada di Direktorat GTK PAUD. Nah, ini saya ingin melihat dulu, tapi maaf sekali lagi karena yang hadir di sini nampaknya ada dari Radatul Atfal. Saya tidak punya data yang berkenaan dengan RA. Saya memang hanya yang menjadi cakupan langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari kelompok bermain, TPA, SPS, dan TK. Sedangkan Radatul Atfal itu dibina langsung oleh Kementerian Agama, sehingga saya tidak berani untuk menghadirkan data-data yang ada di sana. Nah, ini jumlah guru PAUD yang TK itu
totalnya 306.380. Nah, ini berdasarkan cut-off Dapodik akhir tahun 2019. Nah, untuk tahun 2019 ini sebentar lagi akan kami launching. Tentunya ini ada perubahan, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tetap 300.000 lebih, tapi tidak lebih dari 350.000 tidak. Nanti kalau sudah resmi akan saya terbitkan itu. Ada 306.308 itu guru TK, taman kanak-kanak. Jumlah anak untuk di TK jumlah anak usia 3 sampai 6 tahun itu 19,2 juta. Peserta didik PAUD itu hanya 6,1 juta, yaitu hanya 32%. Nah, pendidiknya itu, nah ini Pak, kenapa kok yang satu di TK dinamakan guru, sedangkan di KB, TPA, SPS kok nggak disebut guru, gitu ya? Nah, ini memang sebetulnya pada hakikatnya guru juga, tetapi di peraturan perundang-undangan di sana belum disebut guru, tapi di sana disebut pendidik. Atau lebih jelas kalau di peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan disebut Pamong PAUD. Nah, inilah yang nantinya mudah-mudahan dirubah nomenklaturnya agar sama, yaitu sama-sama guru, karena tidak ada anak-anak siswa kita tuh manggil Bu pendidik, Bapak pendidik, tidak ada, semuanya manggil guru atau paling bagus yaitu Bunda Yanda itu. Jumlahnya 327.000. Makanya Pak Bondan dan Mas Bima, saya senang sekali kalau setiap saat diadakan semacam ini, karena jumlah guru itu sudah 300.000 lebih itu ya. Saya yakin kalau nanti cut off-nya data itu 2019 itu sudah hampir 650.000 lebih semuanya itu. Ini mengenai data, nanti saya tunjukkan. Nah ini, kalau saya tidak ingin mengulas mengenai status sekolah dan sebagainya, saya langsung fokus pada gurunya saja. Dari 306.000 itu, yang bukan PNS 257.952, yaitu 84%. Sedangkan yang PNS itu 48.419 atau sekitar 16%. Nah, menariknya, tapi bukan menarik ya, mungkin sudah sama-sama diketahui, kalau guru PAUD itu, baik di TK, KB, TPA, SPS, itu hampir semuanya itu jenis kelaminnya itu perempuan itu ya. 97,8% itu adalah perempuan, sedangkan yang laki-laki hanya 2,2%. Kenapa itu? Nah, tampaknya memang seorang perempuan itu punya jiwa keibuan ya, yang jiwa sayang anak, walaupun bapak-bapak tetap sayang, tapi rasanya yang paling dekat itu adalah dengan seorang ibu, karena dia yang mengandungnya, dia yang melahirkannya, dia yang membesarkannya mulai usia, terutama usia balita. Makanya anak-anak itu kecenderungan lebih dekat sama ibu. Jadi wajar kalau guru-guru PAUD itu sebagian besar adalah wanita. Di samping itu wanita itu penyabar, gitu ya. Maka dari itu sangat logis kalau guru-guru PAUD itu banyak yang berjenis kelamin perempuan. Nah, ini yang saya katakan, apakah sudah memenuhi standar guru-guru PAUD kita? Saya melihatnya di TK, ini yang S1, tapi kalau ini sudah bagus, sudah cukup bagus lah. Yang S1 itu 72,8% atau sebanyak 223.101 orang itu sudah S1, yang belum S1 27,2%. Artinya
tidak semua guru PAUD, guru di TK itu memenuhi standar. Ya. Ini buktinya. Dan yang kedua, saya ingin tunjukkan yang ada di TK negeri, ini bukan sekolah ya, seharusnya TK. TK negeri dan TK swasta, yang belum S1 itu ada 13.177, sedangkan yang sudah S1 3.328. Jadi masih banyak PR bagaimana guru-guru TK di TK negeri itu harus ke S1. Kalau tidak S1 sudah barang tentu tidak bisa ikut sertifikasi. Nah, bagaimana sekarang yang di swasta? Di swasta yang belum S1 itu hampir sama ya, walaupun ya kisaran antara 20-30. Kalau di TK negeri itu 20,5% itu belum S1, kalau di swasta itu 27,6% yang belum S1. Nah, dari yang S1, apakah semuanya jurusan PAUD? Saya pikir tidak. Mari kita simak di data yang saya tampilkan ini. Lihat ini. Yang bukan S1, kenapa saya menyebutkan yang bukan dulu? Karena ini yang paling banyak. Yang bukan PAUD itu jumlahnya 214.389 orang. Itu yang bukan PAUD, 96%. Sedangkan yang PAUD itu hanya 3%, yaitu 7.580. Nah, ini bagaimana? Padahal seorang guru PAUD itu baik di Undang-Undang Nomor 20 maupun di Undang-Undang Nomor 14 selain S1, prodinya itu yaitu PAUD atau PGTK atau psikologi. Itu. Nah, kenyataannya seperti ini. Nah, yang 1% itu saya tidak tahu kenapa itu dikatakan tidak bisa menyebutkan ini jurusan apa gitu. Jangan-jangan ilmu falak mungkin, saya nggak tahu itu ya. Tapi ini masih akan kami telusuri apa sih 1% itu. Nah, di sini jadi yang S1 tadi itu yang 223.000 berapa itu hanya 214.000 itu. Hanya 7.580 yang S1 PAUD. Dan psikologi lainnya belum. Nah, ini cuma apakah nggak boleh? Oh, boleh, tapi nanti ada persyaratan. Nah, kalau di sekolah negeri sama kasusnya, yaitu 3% yang jurusan PAUD, yang bukan PAUD 96%. Bisa sama ini. Secara umum, yaitu 96% belum PAUD, di TK negeri 96% belum bukan jurusan PAUD, dan yang di swasta sama. Ini menarik ini itu ya. Nah, saya tidak tahu kenapa banyak guru-guru PAUD itu bukan jurusan PAUD atau PGTK. Mungkin dulu-dulunya itu jarang yang membuka PGTK atau jurusan PAUD. Kan hanya mulai tahun 2000-an itu istilah PAUD mulai populer, yaitu sejak didirikannya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini yang dulu namanya Direktorat PADU, Pendidikan Anak Dini Usia nama awalnya. Dan baru dari situ baru muncullah nama perguruan tinggi menyelenggarakan prodi PAUD. Kalau saya telusuri, ada yang jurusan matematika, ada yang pertanian, ada yang teknik, kok ada sejarah, ada bahasa Indonesia. Tapi ya sudahlah, karena memang sudah nalurinya mungkin ya akhirnya jatuh ke orang guru,
entah dia panggilan jiwa atau keterpaksaan, saya tidak tahu, tapi saya berpikir positif saja, mudah-mudahan walaupun bukan jurusan PAUD, mudah-mudahan karena panggilan jiwa, karena itu yang esensi dari seorang guru, yaitu kalau sudah panggilan jiwa, maka tidak ada namanya rasa lelah, rasa capek, rasa marah kepada anak-anak itu. Maka dia semua yang dia berikan, semua yang dia terima pasti akan menyenangkan. Nah, ini Bapak dan Ibu untuk pendidik non formal seperti yang di kelompok bermain, TPA, SPS itu jumlahnya yang 327.414 itu hampir sama ya, tapi lebih banyak TK yang perempuan ya. Saya kalau memang ketika hadir ada diklat berjenjang, memang yang laki lebih banyak dibandingkan dengan diklat guru TK. Nah, ternyata memang yang perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan di guru TK, yaitu 92,40%, sedangkan yang laki-laki 60%. Jenjang pendidikannya, nah ini Bapak dan Ibu, ini terus terang saja ini masih menjadi PR besar, karena pendidik PAUD atau guru PAUD non formal di KB, TPA, SPS, itu yang S1 baru 34,18% atau 111.898. Sedangkan 65,82% ini belum S1. Ini belum S1. Apalagi nanti apa prodinya? Prodinya dugaan saya hampir sama dengan di TK, yaitu sebagian besar bukan jurusan PAUD. Tetapi sekali lagi kami tidak mempermasalahkan dulu tentang prodi PAUD, jangankan prodi PAUD, yang S1 aja masih lebih banyak, maka kami masih membolehkan dan undang-undang tidak ada yang melarang guru-guru PAUD yang bukan S1 dan bukan prodi PAUD atau psikologi itu. Jadi masih dibolehkan. Nah, Bapak dan Ibu, saya kalau untuk grup PAUD ini memang belum terlalu banyak variannya. Saya ingin kalau sudah punya data semacam ini, baik di guru TK, guru kelompok bermain, guru TPA, guru SPS, kalau masalahnya semacam ini, katakanlah masih jauh dari standar, lalu apa yang harus dilakukan oleh guru, yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama kabupaten kota yang menangani program PAUD, yaitu pertama, yaitu harus meningkatkan kompetensi guru-guru PAUD itu, baik TK, dan insya Allah mudah-mudahan juga di RA, ya, terus kelompok bermain, TPA, SPS, harus ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kompetensinya. Jadi guru-guru yang belum S1 atau S1 yang terutama yang belum atau bukan prodi PAUD, ini tuh harus diperkenalkan tentang ilmu PAUD, tentang ilmu metodologi, bagaimana cara menangani anak, itu harus diperkenalkan, harus ditanamkan. Nah, caranya gimana? Nah, kalau untuk guru TK, dulu dikenal dengan PKB, tapi maaf ya, ini bukan PKB-nya Pak Muhaimin ini. Ini singkatan dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi guru-guru TK itu harus selalu belajar kapanpun, dimanapun, dan salah satunya belajar itu mengikuti diklat. Nah, mengikuti diklat ini, kalau untuk guru TK, ini memang dikoordinir dan dilaksanakan langsung oleh P4 TK
TK PLB Bandung. Tapi mereka bukan melatih sendiri. Artinya Pempat TK ini kerjasama dengan organisasi profesi seperti IGTKI, dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yaitu melakukan sharing. Melakukan sharing misalnya untuk transport, untuk uang makan dan sebagainya ditanggung oleh penyelenggara, apakah IGTKI atau dari Dinas Pendidikan, sedangkan narasumbernya, materi-materinya, modulnya ditanggung oleh Pempat TK. Itu yang namanya dana sharing itu. Jadi honor transport narasumber dari Pempat TK itu semuanya ditanggung oleh Pempat TK. Tidak dibebankan kepada IGTKI, tidak dibebankan kepada Dinas Pendidikan dan Kota. Ini yang selama ini dilakukan. Mengenai materinya, ya itu materi tentang perkembangan anak, tentang bagaimana mendidik anak, bagaimana melakukan penilaian terhadap anak, bagaimana komunikasi dengan anak, hal semacam itu yang disampaikan. Sampai ada masalah etika seorang guru seperti apa, apalagi seorang PAUD, seorang guru PAUD itu tidak sembarangan itu karena berkaitan dengan penanaman karakter itu ya. Nah, itu kira-kira materinya untuk usia 4, 5, 6. Itu 5, 6 ya untuk TK ya, itu. Nah, terus bagaimana dengan yang di pendidik non formal seperti kelompok bermain, TPA, SPS, yaitu dilakukan melalui diklat berjenjang. Walaupun pada kenyataannya diklat berjenjang ini tidak semata-mata untuk guru PAUD non formal, tetapi guru-guru TK kita banyak juga yang mengikuti diklat berjenjang. Kenapa? Ya karena namanya belajar. Nanti saya sebutkan mengenai profil guru PAUD itu. Saya ingin menambahkan dari Pak Wan tadi, yaitu dia harus sebagai pembelajar. Jadi belajar dari manapun. Sepengetahuan saya, tidak ada dinas atau organisasi profesinya seperti Mbak Udi untuk menarik-narik guru TK untuk ikut diklat berjenjang itu. Tetapi mereka dengan kesadaran ingin ikut gitu ya. Apapun motivasinya, tapi selalu saya berpikir positif, yaitu mereka ingin meningkatkan kompetensinya, mereka ingin meningkatkan kualitasnya. Ilmunya sama, yaitu tentang memahami tentang tahap perkembangan anak, terus bagaimana membuat perencanaan pembelajaran yang disebut RPP itu, bagaimana melakukan pembelajaran, bagaimana melakukan penilaian, bagaimana melakukan bimbingan, sama. Terus bagaimana cara berkomunikasi dengan anak, sama. Hanya bedanya kalau untuk yang di diklat berjenjang ini, guru-guru PAUD non formal ini ditangani anaknya itu di bawah usia 5 tahun, yaitu 3 dan 4. Itu. TPA sama itu. Jadi diklat berjenjang ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2009 itu sudah dirintis untuk melakukan diklat. Hanya kalau tidak salah di launching secara resmi itu dilakukan sejak tahun 2011. Nah, alhamdulillah diklat berjenjang ini sampai sekarang justru mendapat hati di guru, di dinas-dinas pendidikan. Kenapa? Ya karena memang ilmunya menarik dan disesuaikan dengan selalu perkembangan zaman, dan yang tidak kalah pentingnya justru dengan diklat berjenjang yang sudah terstandar ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendidikan nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD yang di dalamnya, nah di sini yang saya katakan, apa nggak boleh kalau bukan S1 jadi guru tuh, guru PAUD? Oh boleh, oh maaf ya, jadi yang belum S1 itu bukan hanya di PAUD, bukan hanya kelompok bermain, TPA, SP, SKB, tidak. Di SD juga masih banyak yang belum S1. SMP juga masih banyak, SMA juga banyak. Bahkan di SMK saja
itu banyak yang belum S1. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah berkecil hati kalau saya belum S1. Nah, yang penting sebetulnya yaitu kompetensinya. Walaupun saya tetap berharap semua guru-guru PAUD nanti itu ke S1. Tetapi kalau belum bisa ke S1, yang penting kompetensinya. Untuk memperoleh kompetensi itu, maka ikutlah diklat. Nah, diklat ini sudah dipayungi oleh Permendikbud tadi, yaitu di sana disebutkan kalau dia SLTA dengan mengikuti diklat berjenjang tingkat dasar, maka disebut guru pendamping muda. Sedangkan kalau D2 terus ngikut diklat berjenjang, maka jenjangnya jenjang lanjut ya, maka disebut guru pendamping gitu saja. Jadi masih ada sebutannya, masih ada sebutannya. Nah, diklat berikutnya karena diklat namanya berjenjang ya, ada jenjang dasar, ada lanjut dan mahir. Nah, mahir ini tapi ini tidak langsung otomatis sama dengan S1, tidak. Jadi tidak sama dengan S1 atau D4, tapi ini sedang kami godok bagaimana supaya yang tingkat mahir ini setara dengan D3. Kalau yang D2 tadi itu mengikuti diklat lanjut itu nanti setara dengan D2, harapan kami nanti yang mahir itu setara dengan D3. Sehingga kalau kita ingin ke S1, tinggal 1 tahun lagi itu, tinggal 1 level lagi itu dia. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau di diklat berjenjang itu memang kami selama ini anggaran dari kami itu ya, itu diprioritaskan bagi yang guru PAUD lulusan SLTA. Yang S1 tidak menjadi prioritas ketika mendapat anggaran dari kami, yaitu biar mereka belajar sendiri itu. Jadi bagi kami bagaimana supaya guru itu katakanlah berdaya, maka ditingkatkan kualitasnya. Ini saya tidak akan tidak akan mengulas ini, nanti silakan saja karena ini hanya alur bagaimana pelaksanaan diklat yang saya katakan tadi itu P4TK, nah kerjasama dengan Dinas Pendidikan, dengan IGTKI, ya. Terus ini mengenai diklat berjenjang sama ya, sama seperti di kalau tadi itu PKB, terus kemudian di PKP tahun 2019, PKB itu kami alihkan menjadi PKP. PKP itu pengembangan kompetensi pembelajaran yang yang ditekankan tuh bagaimana cara menangani anak, yaitu pada metodologinya. Nah, kalau di berjenjang Bapak dan Ibu, yaitu kalau di PKP sama sebenarnya ya, ada tatap muka, ada on-in itu, ada di kelas, ada praktek. Nah, kalau di berjenjang sama, yaitu ada tatap muka, ada praktek mandiri di luar dia, di luar kelas pelatihan itu. Hanya di sini kalau untuk berjenjang itu ini lebih lama. Kalau di di PKB atau PKP itu kalau tidak salah jam pelajarannya sekitar 30 jam pelajaran. Itu sudah termasuk in-on itu di kelas dan di luar praktek. Nah, untuk di kelas berjenjang ini skemanya itu tatap muka sekitar 48 JPL ya untuk 3 dasar, dan tugas mandirinya praktek di lapangan itu 210. Nah, ini rasanya berat ya. Tapi justru ini saya tekankan, kenapa? Kan ini kan bagaimana guru-guru terutama yang belum S1 itu betul-betul memahami betul, memiliki keterampilan betul bagaimana cara mendidik anak yang benar dan tepat itu dia. Ya di situ ada penyelenggaranya, ada pelatihnya, terus ada materinya. Ini semuanya sudah terstandar. Itu sudah ditunjukkan kan kalau
tingkat dasar 258 JPL, 48 per 210, tingkat mahir lebih banyak lagi, ya, lanjut lebih banyak, mahir apalagi itu lebih banyak. Harapan kami banyak begini ini supaya guru-guru PAUD walaupun belum S1, tapi dia punya kehandalan bagaimana cara ngane anak. Dia memiliki keahlian, memiliki kemampuan memahami tentang karakteristik anak. Nah, disinilah harapan kami, kenapa kami kok di guru-guru PAUD berjenjang itu tanda petik tidak kalah lah nanti kalau sampai mahir dengan S1 itu ya. Itu harapan kami itu ya. Nah, materinya sudah standar ya. Pelatihnya standar. Tidak boleh ada pelatih guru PAUD yang di luar lulusan PCP. PCP itu pelatihan calon pelatih. Tidak boleh. Jadi kalau hanya satu yang boleh, hanya satu yang boleh, yaitu tentang gizi dan kesehatan. Itu boleh diambilkan dari dokter di puskesmas atau dimanapun, tapi yang penting dia ngerti kesehatan dan masalah gizi. Itu dibolehkan. Tapi selain itu semuanya harus PCP. Tentunya di TK sama, tidak sembarang jadi pelatih. Kalau di TK itu namanya guru inti, gitu ya. Guru inti ada instruktur nasional, itu jadi tidak sembarang juga menjadi pelatih itu sama. Jadi untuk menjadi pelatih itu tidak semua orang lalu bisa menjadi pelatih, tapi dia harus terstandar. Standar mengenai materinya, terus bagaimana cara menyampaikannya, cara menilainya, cara komunikasi, itu harus sama standar. Dan bagi mereka yang dikatakan lulusan PCP itu dibuktikan oleh sertifikat. Sertifikat ditandatangani atau diterbitkan langsung oleh Direktorat GTK PAUD. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak akan mengulas mengenai capaian ini, capaian PKP dan PKB di bidang guru TK, termasuk narasumbernya udah banyak. Silakan nanti dibaca sendiri ya. Ini kalau yang di kelas berjenjang, ini yang saya katakan tadi, dirintis mulai tahun 2009, di launching, diterbitkan secara resmi oleh dulu namanya Direktorat PT KPNF, yaitu Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Pendidikan Non Formal, gitu ya. Itu sudah dimulai tahun 2019. Kalau GTK kan mulai tahun 2014 itu. Tahun 2011 sudah dimulai di kelas berjenjang. Alhamdulillah hasilnya cukup banyak, yaitu ada 200.528. Nah, mulai saya ingin sampaikan, mulai tahun 2011 sampai tahun 2015 itu, ini jumlahnya 125.902. Ini yang paling banyak berkontribusi. Ini sekaligus saya bangga angkat topi kepada guru-guru PAUD, yaitu Bunda dan Yanda PAUD pada KB, TPSPS, yaitu dengan tingkat keswadayaannya itu. Kalau tidak salah itu ya, sekitar 63% itu pelatihan di kelas berjenjang itu secara swadaya oleh guru-guru PAUD itu, oleh KB, oleh guru KB, TPSPS, swadaya, bayar sendiri. Sedangkan yang berikutnya APBN dan APBD. Pokoknya 63%, saya ingat itu 63% itu swadaya, yaitu yang menyelenggarakan siapa? Nah, disinilah Himpaudi berperan. Himpaudi yaitu mengajak, memotivasi guru-guru PAUD untuk ikut pelatihan. Ada yang bayar, ada yang tidak bayar, tuh ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi sebagian besar bayar walaupun dengan keterbatasan. Kenapa keterbatasan? Karena kalau tidak salah biaya pelatihannya itu antara 300 sampai 400.000. Sama sebenarnya di PKB, di PKP itu banyak juga yang swadaya. Guru-guru TK itu hebat-hebat, banyak yang swadaya yang dikoordinir oleh GTKI. Nah, hanya bedanya kalau di guru TK itu sebagian ya, belum semua, sebagian
ya hampir separuh ya, itu sudah dibiayai oleh pemerintah. Dalam arti apa? Sebagian dari guru-guru TK itu sudah tersertifikasi, sudah punya tunjangan profesi minimal ya, yang dapat tunjangan profesi ini minimal 1,5 juta. Itu yang belum disetarakan. Kalau sudah disetarakan, ini bagi yang non PNS ya. Kalau PNS sudah otomatis itu, otomatis sama dengan kali gaji. Sedangkan yang di guru PAUD non formal itu nggak ada yang namanya tunjangan profesi itu. Yaitu yang akhirnya sejak tahun 2017 saya mencoba melanjutkan dari yang sebelumnya. APBN itu coba kami tingkatkan, yaitu tahun 2017 itu kami coba ada 6.080 melalui APBN, terus berikutnya 28.440, tahun 2019 24.700. Nah, tahun 2016 itu ada bantuan dari Bank Dunia yang dikenal dengan namanya Generasi Cerdas Desa, GCD. Itu kerjasama antara Bank Dunia, terus Direktorat GTK PAUD dan Dikmas waktu itu, Direktorat PAUD dan dari Kementerian Desa. Jadi Bank Dunia itu memfasilitasi, memberikan bantuan bagaimana nantinya guru-guru PAUD, terutama yang ada di desa itu, dilatih dengan menggunakan dana desa. Itu harapannya. Bahkan mulai tahun 2019, yaitu untuk penanganan stunting, itu sudah dikeluarkan Permendesnya, Peraturan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal, yaitu bahwa dana desa itu dapat digunakan untuk biaya pelatihan bagi guru-guru yang ada di desanya itu. Nah, saya tidak akan mengulas terlalu jauh, yang jelas Bank Dunia sudah memulai itu. Harapan saya nanti dana desa itu meluas. Kalau tahun 2019 itu hanya ada di 100 kabupaten, tahun 2020 nanti di 100 kabupaten. Harapan saya semua kabupaten nanti yang 514 kabupaten itu pelatihan guru PAUD itu dari dana desa. Lalu Astra, loh Pak, kalau gitu saya kehabisan lahan nih. Oh tidak akan kehabisan lahan. Masih banyak. Kalau guru-guru PAUD sudah didiklat tingkat dasar, maka masih ada 2 jenjang lagi. Ada lanjut, ada mahir. Nah, disitulah harapan saya nanti Astra untuk masuk ke sana. Di samping ada seminar, ada apresiasi dengan lomba-lomba. Saya salut sekali sama Astra ini bisa memfasilitasi guru-guru PAUD untuk berkiprah dalam rangka untuk memberdayakan diri sendiri itu. Ini mengenai sedikit ulasan capaian tidak berjenjang. Nah, saya tidak akan mengulas ini, hanya nanti Bapak dan Ibu tolong dikoreksi atau disimak apakah di Kabupaten Bapak dan Ibu sudah benar itu data-datanya. Nah, itu nanti silakan dikoreksi. Kalau ada yang tidak benar, silakan informasikan kepada kami. Nah, berikutnya kalau tadi itu bagaimana supaya guru yang belum memenuhi standar tadi, katakanlah guru yang perlu diberdayakan itu, satu ditingkatkan kompetensinya, yang kedua itu tadi guru-guru PAUD yang belum S1 itu harapan kami supaya ikut S1. Nah, di mana? Di Direktorat GTK sebenarnya ini mulai bukan tahun 2012, tahun 2012 sudah ada itu yang namanya bantuan peningkatan kualifikasi. Yaitu guru-guru yang belum S1 itu, guru-guru baru belum S1, silakan kuliah ke S1 kami bantu. Tapi bantunya bukan per bulan, bukan per semester, per tahun. Yaitu sekitar 3,5 juta. Itu mulai tahun 2015. Nah, itu harapan kami, bantuan itu supaya istilahnya konversi. Jangan sampai guru itu yang ikut kuliah dapat bantuan itu ya full kuliahnya 4 tahun. Kalau misalnya 144 semester SKS, tolong dong jangan dipenuhi jangan semuanya harus 144.
Misalnya cukup 100 SKS atau 120 SKS, tetapi kenyataan Bapak dan Ibu, bantuan yang kami berikan itu tidak berjalan secara mulus. Artinya konversi itu tidak berjalan mulus. Ketika saya ke lapangan, semuanya harus diikuti, semua mata kuliah, dan harus mencapai 140 SKS lebih itu. Ya kalau normal sampai lulus itu sekitar 4 tahun, kalau normal itu ya. Nah, mulai tahun 2019, kalau bantuan selama ini ada tahun 2012 itu mulai ada 3.000 orang yang kami bantu. Tahun 2016 kami mulai lagi 1.900 lebih. Nah, tahun 2016 sudah harus berakhir tahun 2019. Tahun 2019 kami mulai lagi, yaitu memberikan bantuan bagi guru-guru PAUD, ya, baik TK, kelompok main, TPSS, jumlahnya tidak banyak, hanya 700 orang. Tetapi yang kami beri bantuan ini adalah guru-guru yang kuliah di perguruan tinggi yang melaksanakan program RPL. RPL itu rekognisi pembelajaran lampau. Apa artinya? Yaitu perguruan tinggi prodi PAUD itu mengakui keahlian-keahlian yang dimiliki oleh guru. Selama guru PAUD mengajar, menangani anak, itu juga dihargai. Nah, apa buktinya? Yaitu harapan saya, yaitu sertifikat diklat berjenjang, sertifikat diklat PKB atau PKP, atau ikut seminar, atau ikut workshop, itu mendapat pengakuan. Mendapat pengakuan dikonversi menjadi SKS. Itu. Nah, hanya itu yang kami berikan tahun 2019. Makanya kami tidak berani banyak-banyak, jumlahnya hanya sekitar 700 orang. Nah, 700 orang ini ternyata hanya bisa terserap di 3 perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi ini yang baru menyelenggarakan program RPL. Pertama UT, Universitas Terbuka. Yang kedua Universitas PGRI Semarang. Yang kedua Universitas Veteran Semarang. Nah, ini aja yang saya kasih. Kalau yang lain tidak saya akan kasih. Kenapa saya minta itu? Agar guru-guru kita tidak terlalu lama ikut kuliah itu. Karena mereka sudah punya keahlian. Nah, alhamdulillah, contoh seperti di Universitas PGRI Semarang, itu mengakui sekitar 45 SKS. Lumayan kan? Itu sekitar 1 tahun loh itu. Nah, sedangkan di Universitas Veteran Semarang itu mengakui sekitar 70 SKS. Coba, 70 itu sudah hampir 2 tahun. Lah, apakah ini program main-main? Tidak. Program RPL ini yang menerbitkan, yang mengeluarkan adalah Ditjendikti. Kalau kemarin itu Kementerian Ristekdikti, sekarang sudah Ditjendikti. Jadi mereka yang menentukan, mereka yang buat program, dan semua mahasiswa-mahasiswanya terkontrol oleh Dikti. Jadi tidak sembarangan. Di Dikti itu kelihatan mana mahasiswa yang ekor PL, mana yang tidak. Semuanya. Jadi tidak ada istilah mahasiswa siluman, itu tidak ada. Sebab kalau tidak ada di Dikti, oh ini bener enggak tiap hari ada. Sebab setiap mereka masuk, absennya itu langsung terkoneksi di Dikti. Nah, inilah makanya saya berani memberikan bantuan hanya kepada RPL. Harapan saya tahun ini dan tahun berikutnya itu banyak lagi perguruan tinggi prodi PAUD itu yang menyelenggarakan program RPL. Nah, kalau banyak, maka jumlah guru-guru dari segi kualifikasi yang tidak memenuhi standar nanti akan hilang itu. Mudah-mudahan akan hilang. Nah, harapan saya ini Pak Bondan, Mas Bima, terutama Pak Bondan ya, tolong ini yanda-yanda, bunda-bunda yang belum S1 nih dibantu kuliahnya. Kan ini apa namanya, senyum sapa saya, senyum sapa sahabat Astra, kan banyak nih binaannya. Selain ditingkatkan kompetensinya, selain ditingkatkan kualitasnya, tolong
di media ini ya, di forum ini, saya mohon Pak Bondan nanti membicarakan di pihak manajemen supaya guru-guru PAUD yang belum S1 itu dibantu. Tidak banyak kok, hanya 3,5 juta per tahun itu. Ya kalau mau ngasih per semester, alhamdulillah lah bagus lah. Tapi bagi saya harapan saya nanti Astra bisa mulai melangkah ke depan. Saya tetap menghargai, tetap salut dan berterima kasih kepada Astra yang sudah banyak berbuat meningkatkan kualitas guru. Tapi kalau bisa juga mari kita sama-sama untuk memajukan, untuk meningkatkan harkat martabat guru-guru PAUD ini dengan sedikit memberikan bantuan bagi mereka untuk melanjutkan ke S1. Ini tentang kualifikasi, ini yang saya katakan tadi Bapak dan Ibu. Nah, saya tidak akan membicarakan ini karena ternyata saya ditaruh sesi khusus nanti tentang kesejahteraan. Kalau tidak salah seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Saya akan mengulas, akan kupas mengenai ini. Nah, Bapak dan Ibu, mengenai penghargaan. Mengenai penghargaan, kami lakukan. Sebetulnya semua guru PAUD itu harus dikasih penghargaan. Hanya karena kami itu serba keterbatasan, maka penghargaan itu akhirnya kami diberikan kepada guru-guru yang betul-betul berprestasi atau di atas rata-rata. Kalau guru TK itu melalui guru berprestasi, ada hari guru. Nah, kalau seperti guru kelompok bermain, TPA, SPS, ada apresiasi, terus gabungan antara guru TK dan guru kelompok bermain TPA, SPS itu ada insan peduli. Nah, ini karena melakukan. Nah, ini yang saya katakan tadi, saya betul-betul bahagia Astra juga sama memberikan apresiasi kepada guru-guru PAUD dengan cara yaitu mengkompetisikan. Sebenarnya guru-guru PAUD hebat semua. Cuma karena kami memang harus memilih mana yang paling hebat kinerjanya, maka diadakanlah kompetisi itu. Nah, ini Bapak dan Ibu mengenai yang penghargaan. Nah, untuk tahun ini ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak kecewa ya, karena tampaknya program apresiasi atau penghargaan ini tahun ini tampaknya ya ini ditiadakan. Walaupun di surat edaran Bapak Dirjen itu menunda sampai kapan nggak terbatas. Kenapa kami tiadakan? Karena begini, kan kalau apresiasi biasanya dilaksanakan bulan Juni. Guru berprestasi dilaksanakan bulan Agustus. Ini persiapannya tidak bisa hanya sebulan sebelumnya. Itu sejak jauh-jauh hari, Januari, Februari, Maret, itu sudah siap semua itu. Apalagi apresiasi. Itu bulan Mei itu sudah tinggal mengirimkan nama-nama tingkat nasional. Nah, ternyata dengan adanya COVID-19 ini kita terhambat. Tidak bisa melakukan itu, sehingga sebagian dana-dana itu, dana-dana atau anggaran di Kemdikbud itu dialihkan untuk penanganan COVID-19. Karena itu dulu yang menjadi prioritas bangsa Indonesia, bagaimana supaya COVID ini segera menyingkir di bumi Indonesia ini dan korban-korban semakin tidak banyak berjatuhan. Jadi ya. Mohon maaf Pak, mengingatkan kembali untuk waktunya mungkin sudah mau habis. Nah, mungkin nanti bisa materinya kita bisa summary ditanya jawab juga. Oh, begitu ya. Padahal saya ini belum sampai intinya. Udah, ini habis sekarang ya. Kita ada 5 menit lagi, Pak. Silakan, Pak. Baik. Ini mengenai pemberdayaan guru. Nah, tadi Pak Iwan mengatakan profil guru PAUD sebagaimana yang sudah simak. Nah, ini profil guru PAUD juga yang hasil diskusi di kementerian, termasuk Pak Iwan, itu ada 5. Yaitu berjiwa Indonesia,
bernalar, pembelajar, profesional, berhamba kepada anak. Nah, di sini ada yang sama dengan Pak Iwan persis tadi, yaitu berhamba kepada anak. Ini mohon maaf bagi yang agama Islam atau agama yang lain, itu maksudnya memberikan perhatian yang penuh kepada anak. Itu memberikan perhatian yang penuh kepada anak, itu namanya berhamba kepada anak. Itu istilah dari Ki Hajar Dewantara itu. Nah, kalau yang berjiwa Indonesia itu bagaimana supaya guru dalam melakukan tugasnya itu yaitu berpedoman kepada Pancasila. Maka di situ ada sekitar 36 butir nilai-nilai Pancasila. Bernalar, jangan banyak guru yang berhayal atau berimajinasi atau tahayul-tahayul di dalam melakukan pembelajaran bagi anak. Pokoknya lakukan secara logis. Nah, ini yang penting, yaitu guru sebagai pembelajar. Sebagaimana yang dikatakan Pak Iwan tadi, yaitu bagaimana supaya guru kapanpun, dimanapun, dengan siapapun harus belajar. Itu. Dan yang terakhir yaitu profesional, yaitu bagaimana seorang guru menguasai, memiliki keahlian di bidang PAUD, memiliki keahlian bagaimana cara menangani anak. Kira-kira itu. Nanti saya di sini ada guru penggerak, nanti mungkin ini ada berdaya memberdayakan. Nah, silakan aja disimak. Nanti Bapak dan Ibu bisa tanya jawab dengan saya. Barangkali bisa saya jawab sekarang. Kalau tidak bisa, ya saya pulang. Tapi mudah-mudahan saya bisa jawab semuanya di sini. Terima kasih, Mas Bima. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak memakan waktu dan lupa sama waktu yang disediakan itu. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.